Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam Zoom kali ini untuk mengikuti acara sosialisasi pelaksanaan sosialisasi Warga RS pada program studi informatika UPN Veteran Yogyakarta. Kenalkan, nama saya Andika Putra Bangsa, saya biasa dipanggil Albert. Saya di sini akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya seluruh rangkaian acara hingga selesai. Sebelum kita memulai agenda inti, izinkan saya membacakan alur kegiatan yang akan kita lalui pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan oleh moderator yaitu saya, dan yang kedua ada penyampaian materi terkait tata cara, strategi, dan segala macam pengisian KRS oleh narasumber dengan durasi kurang lebih 60 menit. Lalu ada sesi diskusi tanya jawab dengan durasi 5 hingga 30 menit. Dan ada penutupan. Baik, untuk memasuki agenda berikutnya, mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Kak Yaya. Waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Halo semua, pertama-tama aku mau tanya suaraku masuk nggak ya? Oke, jadi malam semua, makasih udah datang ke acara ini. Sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian tentang gimana sih tata cara KRS, tapi di sini aku juga nggak sendiri. Aku nanti bakal dibantu sama partner aku, yaitu Kak Haza. Jadi yang pertama aja kita bakal lihat dulu nih daftar isi dari PPT ini kayak kegiatannya apa aja yang bakal aku sampaikan. Yang pertama itu ada fakta KRS, kemudian ada hal yang perlu dipersiapkan, terus yang ketiga ada tata cara, keempat tentunya ada tips and trick yang bakal aku share dan Haza juga bakal share. Kemudian yang kelima itu ada nanti sesi Q&A. Nah, yang pertama masuk ke fakta KRS. Jadi, apa sih KRS? Jadi, KRS atau kredit rencana semester adalah kayak apa ya ngomongnya? Rencana jadwal kalian buat satu semester ke depan. Kan kalian udah nempuh 2 semester gitu kan. Tapi selama 2 semester itu kalian dipaketin. Sedangkan mulai dari semester 3 ke atas, tiap mahasiswa itu dapat milih sendiri kelasnya, mata kuliah yang mau diambil sama dosen gitu, termasuk jadwal sama harinya. Jadi nanti itu jadwal kalian ke depannya itu kalian yang milih sendiri gitu. Kemudian wajib dilakukan nih Warka RS ini buat semua mahasiswa kecuali anak kelas H karena nanti kalau anak kelas H itu udah paketan gitu ya, sampai lulus pun paketan gitu. Nah, terus untuk kalian yang kemarin udah lolos ASLab itu kan keren banget kan. Itu tetap input KRS juga, tapi buat jadwalnya itu nanti bisalah dinego-nego ke koor, tapi tetap harus ikut war KRS dulu. Kalau kalian gak ikut war KRS, juga sama aja kalian gak dapat kelas gitu. Kemudian next. Nah, kemudian ada batas SKS. Kan kayak kemarin banyak banget kan yang masih bingung gitu buat batas SKS atau ya matkul gitu yang bisa kalian ambil gitu. Yang pertama itu yang dipakai itu IPK ya guys. Jadi bukan IP. Mungkin kalian mikirnya cuma nilai semester 1 atau nilai semester 2. Tapi yang benar itu gabungan dari semester 1 dan semester 2. Jadi kalau misal semester 1-nya kalian ngerasa kurang, selama bisa ditambah dari semester 2 itu aman banget sih. Nah, yang pertama itu yang paling banyak banget diincer yaitu 24 SKS. 24 SKS itu syarat IPK-nya di atas 3. Jadi kalau kalian 3,00 itu juga udah bisa ambil. Terus di bawahnya ada 22 SKS, yaitu yang IPK-nya 2,5 sampai 2,9. Jadi oke lah, dua-dua SKS itu masih oke banget. Terus yang selanjutnya itu ada 20 SKS. Ini buat yang IP-nya 2 sampai 2,49. Itu bisa ambil 20 SKS. Terus
yang di bawah dua itu ada 1,5 sama yang IP-nya 1 sampai 1,49. Tapi kayaknya harusnya aman ya kalian di IF nggak ada yang di bawah ini. Karena buat semester 3 sendiri itu total SKS-nya kalau aku nggak salah inget sekitar 20 SKS gitu. Kalau kalian cuma matkul wajibnya aja gitu. Kemudian ini nih matkul atau mata kuliah itu dibagi jadi 4 jenis, yaitu yang wajib dan wajib diambil di semester itu. Kemudian ada matkul wajib, tapi dia tuh semester atas. Tapi nanti dia bisa diambil ketika kalian itu IPK-nya tadi di atas di atas 3 atau di atas 2,5 lah. Itu kalian udah bisa ngambil matkul semester atas gitu. Karena di semester 3 ini matkulnya cuma SKS-nya cuma 20 yang wajib. Terus ada matkul wajib semester bawahnya. Ini juga kalau kalian belum mau ngambil matkul semester atas dan masih ada sisa IP atau sisa SKS itu kalian bisa ngulang yang bawahnya. Tapi buat sekarang itu kurang rekomen sih. Karena ada semester antara. Nah, terus yang terakhir itu ada mata kuliah pilihan, tapi ini bisa itu diambil dari semester 5. Jadi kalau kalian belum semester 5, kalian belum bisa ngambil matkul pilihan ini gitu. Terus selanjutnya ada ini nih yang sering ditanyain, kapan sih kita war KRS? Jadi yang pertama, KRS ini dilaksanain itu cuma sehari. Jadi kalian nggak selama beberapa hari berturut-turut gitu, enggak, tapi cuma sehari. Nah, rentannya itu kita kurang tahu kan, karena dari UNIF. Tapi kalau dari kalender akademik, yang pertama perwalian itu 6 sampai 17 Juli. Nah, ini biasanya kalau doswal itu udah paham sih. Jadi pasti diusahakan buat kalian itu oh, perwalian sebelum KRS dimulai. Dan beberapa doswal kayak dosen wali aku, semisal pun kalian gak bisa perwalian itu kadang mereka udah ngecentang gitu loh biar kalian tetap bisa KRS-an. Kemudian buat input KRS-nya ini 20 sampai 30 Juli ya. Tapi ini aku kurang tahu karena kemarin pembayaran UKT kan juga agak mundur ya. Jadi buat perubahan ini kurang tahu juga. Dan IF itu biasanya ada di hari yang tengah-tengah gitu loh, bukan hari pertama dan bukan hari terakhir. Jadi kalau rentannya dari 20 sampai 30, kemungkinan itu bukan di 20 dan di 30 Juli. Kemudian ada revisi KRS. Jadi kalian mungkin mikir kayak revisi KRS itu apa sih? Jadi revisi KRS itu buat anak yang misal gini nih, kalian punya 24 SKS batas maksimalnya. Tapi kalian belum dapat katakanlah di kalian kalah gitu lah war KRS-nya. Jadi cuma dapat 20 atau 22 SKS. Nah, di revisi ini nanti bisa gitu loh kalian nambah matkul yang belum diambil. Tapi nggak bisa buat ngelepas matkul sebelumnya gitu loh. Jadi nggak bisa pindah kelas. Jadi revisi itu cuma buat nambah kelas. Jadi kalau kalian mau pindah kelas karena kurang cocok dosennya, itu nggak bisa. Gitu ya guys. Terus jadwalnya itu dari tanggal 5 sampai 7 Agustus. Tapi kadang juga kalau Pak Desianto rajin, nah itu bisa lebih cepet. Terus di mana nih tempat bar KRS-nya? Kalau dari webnya sendiri itu kita ada di Bima. Jadi nanti adalah tata caranya habis ini. Kalau tempatnya itu bebas, tapi ya, diusahain yang wifi-nya kenceng. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu sebelum keluar KRS? Yang pertama itu doa, sarapan, dan mandi. Jujur mandi itu harus, karena kalau nggak mandi kadang tuh ngantuk kan, dan itu sangat-sangat berpengaruh ya guys. Ini ada pengalaman pribadi gitu. Terus usahakan buat siap di depan laptop sebelum jamnya mulai gitu. Jadi biasanya biasanya itu kita tuh sekitar jam 8 atau jam 10 gitu. Kalau bisa setengah jam atau 1 jam sebelum juga nggak apa-apa. Kalian udah standby di depan laptop. Jadi waktu nanti KRS-an sudah siap banget gitu. Terus yang pertama disiapin itu ada perangkat.
Nah, perangkatnya itu sebenarnya bebas ya. Bisa laptop, komputer, HP, atau tab. Jadi sepunyanya kalian apa gitu, oke banget sih. Terus jaringan internet yang stabil. Ini juga sangat-sangat aku rekomendasikan karena katakanlah nggak sengefek itu, tapi jaringan yang stabil itu penting. Nggak harus secepat itu. Kalau bisa cepat, tapi nggak harus secepat itu. Yang penting stabil. Karena kalau nggak stabil, takutnya kalian keluar dari webnya dan kalian nggak bisa masuk lagi karena penuh. Kemudian ada tentuin prioritas gitu loh. Kalian harus bisa eh, nentuin prioritasnya itu kalian mau nentuin prioritas yang bareng temen kah atau prioritas kalian itu dosennya kah atau harinya, jamnya atau matkulnya gitu. Jadi kalian kira-kira dulu yang mau banget kalian prioritasin tuh apa? Entah sekelas bareng temen atau ya nggak apa-apa deh aku nggak sekelas sama temen tapi dosennya enak atau mau nentuin hari gak apa-apa deh nggak sama temen yang penting harinya ini atau jamnya itu bisa banget dan sebebas kalian gitu. Kemudian ada plan jadwal ya. Jadi kalian harus mempersiapkan plan yang mateng buat KRS ini karena menurut aku kalian harus bikin plan yang lebih dari satu karena KRS itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi gitu. Terus yang selanjutnya adalah nah, tata cara buat war KRS ini yang paling penting ya guys. Yang pertama, kalian itu bisa login ke Bima dulu. Eh, terus bukan fun fact sih. Ini misal kalian nggak bisa masuk ke Bima dengan password yang udah kalian ganti, itu kalian bisa pakai password yang awal kalian masuk. Karena biasanya dosen wali itu ngeriset password di akhir semester. Jadi rata-rata password itu nggak rata-rata sih, maksudnya beberapa password dan mahasiswa itu balik ke setelan awal. Jadi kalau kalian nggak bisa login, jangan langsung panik, tapi coba dulu pakai password default. Nah, terus masuknya juga jangan terlalu mepet sama waktu KRS-an. Terus yang kedua itu di Bima itu kalian ke sidebar, terus pilih yang pengajuan KRS. Nah, di sini kan merah kan jadwal input KRS tidak ada karena emang belum waktunya. Nah, tapi kalau hari H itu nanti kayak ada tulisan muncul tanggal dan jadwal tiap prodi gitu loh. Karena tiap prodi itu beda-beda jadwalnya. Jadi kalian nggak usah takut kalian akan tabrakan sama prodi lain karena jadwalnya itu per prodi dan lawan kalian ya cuma teman-teman satu prodi aja. Terus pas jamnya mulai itu nanti ada buat si tombol merahnya ini, eh, yang merah-merah ini itu bakal berubah gitu. Jadi jadi kalau kalian masuk itu juga nggak auto refresh. Jadi misal habis kalian masuk dan itu belum jadwalnya, kalian refresh lagi waktu jadwalnya biar nanti tampilannya berubah gitu. Nah, kemudian setelah kalian masuk dan pencet bagian tambah jadwal itu, yang merah-merah itu kan nanti berubah kan? Nah, itu nanti kalian klik. Nah, setelah klik itu, kalian bisa ngelihat ini nih, eh, jadwal-jadwal dan matkul-matkul yang bisa kalian ambil. Jujur ini matkulnya tuh banyak banget kan. Nah, kalian itu bisa buat, kalau kalian mau cepet dan kalian yakin sama kemampuan ngetik kalian, kalian bisa langsung Ctrl F gitu loh. Ctrl F, terus cari matkul yang kalian mau. Nah, tapi kalau nggak, scroll biasa aja nggak apa-apa. Terus nanti kalian itu klik yang di bagian ini nih. Yang kotak centang itu loh. Itu kan nanti kosong. Nah, kalian klik itu. Tapi sebelum itu, kalian tuh tampilannya gini. Jadi nggak ada jadwal ini, tapi cuma matkul-matkul-matkul gitu loh. Terus kalian yang ini tinggal diklik aja, terus nanti muncul kotak-kotak ini. Jadi kotak-kotak ini itu muncul setelah kalian ngeklik eh, matkulnya gitu. Nah, kalau udah muncul, kalian bisa milih kelas yang mau kalian pilih. Dan di sini ada kapasitas kan. Ini adalah kapasitas maksimal yang bisa diambil. Dan ini adalah sisanya. Jadi kalau kalian nol, itu nggak, kalau sisanya udah nol, ya udah kalian nggak bisa ngambil lagi gitu.
Kemudian kalau misal kalian mau ganti kelas nih, misal eh aku sama temanku ternyata nggak bisa nih di kelas A, ya udah deh aku pindah aja ke kelas C yang masih ada gitu. Kalian bisa uncentang gitu. Jadi kalian klik lagi tombol yang hijau ini, terus setelah eh, jadi kosong, kalian baru klik yang mau kelas yang mau kalian pilih. Soalnya kalau misal kalian udah ngeklik yang kelas A nih, nah kalian langsung klik yang kelas C itu nggak bisa. Nanti ada notifikasi kayak kelas tabrakan gitu, atau eh, udah ngambil kelas lain gitu. Nah terus kita juga nggak bisa ngambil matkul yang belum kita ambil. Nanti ada beberapa matkul itu kadang warnanya merah. Nah, kalau merah itu berarti kalian belum memenuhi prasyarat gitu. Nah, kemudian kita juga nggak bisa ngambil matkul melebihi SKS kita. Jadi, misal kita udah dapat 24 tapi kita kekeh buat ngambil matkul yang ulang itu nggak bisa. Nanti tetap bakal ada notifikasi melebihi jatah SKS gitu. Terus kalau buat yang sisanya nol gitu juga nanti ada notifikasi kelas sudah penuh. Terus ini kan kayak auto save gitu ya guys. Kalau udah kalian klik dan udah berhasil, nanti jadwalnya itu bakal muncul di jadwal kuliah. Jadi kan di sini ada kayak jadwal kuliah kan, yang di sidebar. Nah itu bisa kalian ngecek juga kalian tuh udah berapa SKS gitu. Nah ini bisa dilihat. Jadi nanti di sini muncul SKS-nya dan biasanya juga kalau kalian lagi war KRS di sini tuh ada kayak progres gitu loh, udah berapa persen sih KRS yang kalian ambil gitu ada. Nah, terus kita bisa ngecek takutnya kalau ada matkul yang udah kita ngerasanya udah nyintang, tapi ternyata itu belum, jadi bisa dicentang lagi. Terus udah sih itu buat tata caranya. Terus aku bakal bagiin tips and trick buat ngeplan jadwal. Jadi buat ngeplan jadwal itu kalian tuh harus nentuin prioritas dulu kan kayak tadi. Misal nih kalau prioritas aku sendiri, aku lebih mengutamakan dosen daripada jam atau hari. Jadi nggak apa-apa aku kuliah 5 hari, nggak apa-apa jadwalnya sore, yang penting dosennya enak. Karena kalau dosennya yang enak itu kan berpengaruh banget ya sama nilai kita. Kayak misal nih kalian tiba-tiba banget dosennya jelek, kayak pilihannya cuma antara Pak Andiko atau Pak Nov. Jadi daripada kalian dapat dosen yang kurang, jadi ya udahlah nggak apa-apa hari atau jamnya aja yang dikorbankan. Terus kalian juga harus bisa milih dapat libur lama atau nyantai aja. Jadi biasanya ya orang-orang itu ngosongin hari Senin atau Jumat. Kenapa kosongnya hari Senin atau Jumat? Karena biar liburnya itu panjang. Kalau misalnya kosongnya Jumat kan berarti liburnya dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Ada 3 hari kosong. Sedangkan kalau kalian eh, ngambil liburnya di tengah itu tuh kayak kurang sih. Kemarin ada aku sama teman aku juga berencana ngambil libur di hari Rabu atau Selasa tapi kurang nyaman. Jadi kalau kalian mau libur lama, mending kosongin Senin atau Jumat. Tapi tergantung juga kalian mau nggak ambil dosen yang ada di jadwal itu. Terus aku juga mau ngasih tips buat pilih jam efektif gitu loh. Kalau kalian orang yang nggak bisa bangun pagi, ya jangan ambil kelas pagi. Ambil aja kelas yang sekitar jam 10 atau jam 12 gitu loh. Dan itu berlaku juga buat orang-orang yang mungkin kayak aku. Aku tuh jujur kalau siang itu ngantuk banget kan. Jadi aku bener-bener ngambil kelas yang pagi. Karena aku ngerasa waktu belajar aku itu lebih efektif di pagi. Jadi semisal kalian ngerasa kurang bisa jadi morning person, nggak apa-apa. Di sistem KRS ini kalian bener-bener bebas banget buat nentuin jadwal kalian. Terus ada rapiin plan jadwal. Jujur ini aku ada tips buat kalian itu pakai ini nih guys. Namanya KRS Plan. Ini tuh web yang dibuat sama cutting kita dan itu bisa dipakai buat kalian nyusun jadwal. Tutorialnya gini nih. Jadi yang pertama itu kalian buka Bima,
Terus pilih yang jadwal dosen ini, terus kalian pilih eh, semesternya itu yang mau kalian ambil. Misal ya, aku pakai sampel itu semester gasal informatika yang tahun lalu gitu. Yang tahun ini sih. Nah, terus caranya itu kalian blok dari ini, dari bener-bener prodi ini, terus blok terus sampai bawah banget, sampai dosen terakhir gitu. Terus kalian Ctrl C, terus kalian balik ke KRS Plan, ke data source, terus kalian bikin create new data, misal. Terus yang udah kalian copy itu kalian paste ke sini. Nah, nah ini nanti kayak create, terus tekan aja tombol commit. Nah, kan udah ada nih, ada data source yang baru gitu loh. Terus kalian caranya itu bikin plan, terus create new plan, terus terus select data source, terus kalian pilih yang tadi kalian udah buat namanya apa gitu. Terus di sini itu jujur sangat-sangat membantu ya. Kalian bisa klik matkul yang kalian mau. Misal nih, misal aja ya kita kayak ya udah asal klik aja, tapi kalau bisa kalian sesuaikan sama nanti kalian matkulnya. Di sini juga ada total SKS, jadi ada pengecekan gitu loh, udah sesuai atau belum. Dan misal kalian udah ngerasa nyentang semua tapi SKS-nya kurang, berarti ada yang kelewat. Nah ini nanti kayak semisal kalian udah totalnya udah pas nih 24 atau sesuai yang kalian butuhin, tinggal create new plan. Maaf, maaf. Maaf, maaf guys. Nah ini kan kayak udah kebuat kan. Nah kalian klik, terus kalian itu ini. Kalian bisa ngurutin jadwalnya itu berdasarkan matkul, terus dosen atau hari. Kalau aku biasanya ngurutinnya per matkul. Nah, jadi gini. Muncul matkul-matkul apa yang mau kalian pilih. Terus di sini ada kelas Alpro, itu bisa dilihat ada kelas apa aja. Misal aku pilih hari Selasa deh. Nah, dengan kita milih hari Selasa ini, pokoknya semua jadwal yang tabrakan sama jadwal ini bakal langsung auto ke eliminasi gitu loh. Makanya kalau kalian lihat, itu nanti pilihannya jadi nggak seberagam itu. Dan kalau kita udah ngambil Alpro, ya udah Alpronya yang di sini juga hilang gitu loh. Dan itu sangat-sangat membantu ya guys. Nih, misal kita lengkapin deh. Nah, terus hasilnya itu bisa kalian lihat di sini. Ini kayak prototype aja ya, karena ini juga 17 SKS. Nah, jadi kan kayak ini tuh mempermudah kalian banget buat kalian nyusun plannya. Jadi daripada kalian pakai Word atau pakai apa yang bikin kalian pusing, kalian bisa banget buat pakai web ini. Buat linknya itu aku kasih di ini deh, di chat. Nah, buat linknya itu ada di KRS Plan. Terus kalau kalian bikin plan juga tolong banget plannya itu jangan cuma satu karena jujur beresiko banget ya kalau kalian bikin plan cuma satu karena KRS itu
yang milih banyak banget dan saingan kalian itu bukan cuma teman seangkatan, tapi juga ada cutting yang ngulang. Jadi ya udah saingannya makin banyak gitu. Terus ini juga kayak sekedar plan itu nggak 100% pasti. Aku juga sama teman-teman aku itu sering banget ngalamin yang namanya misplan. Jadi misal kita udah berencana nih, kita mau ngambil hari Senin libur, itu belum tentu ada dan belum tentu bisa dapat Senin libur karena ya itu orangnya tuh banyak banget. Kalian nggak tahu kalian bisa dapat kelas itu atau enggak. Jadi nggak apa-apa banget kalau nggak sesuai sama plan yang kalian buat, itu normal dan jangan takut. Nah, selanjutnya buat review dosen nih, itu bakal dijelasin sama partner aku. Buat Kak Haza, dipersilahkan. Oke, izin masuk ya semuanya. Nah, jadi di sini, kedengaran kan suaranya? Oke. Eh, untuk dosen-dosen semester 3 itu ya lumayan banyak lah pilihannya. Yang pertama itu ada komputer masyarakat. Kemarin sama Pak Oliver, dosennya itu cuma satu. Enggak, kemarin ada dua. Satunya itu Bu Aldila. Tapi dua-duanya itu sama. Antara tugas, proyek, dan lain-lainnya itu sama. Dan dua-duanya masih oke sih kalau buat cara mengajar dan proyek-proyeknya gitu. Itu bakal ada proyek akhir yang berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya itu struktur data. Kalau struktur data itu kemarin cuma ada Pak Andi. Eh, tapi kurang tahu besok Pak Andi ngajar lagi atau enggak. Kalau Pak Andi itu ya seperti dosen-dosen pada umumnya, tapi Pak Andi itu setiap pertemuan itu ada post-test. Terus nanti ada UAS dan UTS di kelas. Terus ada proyek juga kalau kemarin struktur data, sama ada presentasi. Terus kalau pemrograman web, itu kemarin ada dua, Bu Aldila sama Pak Desianto. Kalau nggak salah kemarin itu Bu Aldila tambahan di akhir gitu, jadi nggak dari awal ada Bu Aldila. Tapi dua-duanya sama aja tetepan. Ada project, ada project dia kalau nggak salah, tapi sendiri-sendiri apa ya. Terus habis itu santai, kalau santai apalagi Pak Desianto itu kemarin santai banget. Terus sistem digital itu kemarin kalau nggak salah ada Pak Rudi juga selain Pak Budi. Dua-duanya sama aja sih, nggak beda-beda banget dan masih oke lah. Terus lanjut ya. Oke, terus selanjutnya itu ada geoinformatika. Geoinformatika itu kalau nggak salah kemarin ada tiga ya, Pak Budi, terus habis itu Pak Podong, sama satunya itu Pak Andiko. Itu tiga-tiganya oke sih buat dipilih salah satu. Maksudnya nggak yang terlalu beda-beda banget gitu. Terus sama Pak Kodong itu kemarin, karena pendapatnya Pak Kodong ya, itu kemarin cuma buat beberapa artikel-artikel gitu, terus habis itu ada presentasi juga, review aplikasi tentang geoinformatika itu, terus ya santai gitu. Terus kadang masuk kelas cuma berapa menit doang, 30 menit. Terus habis itu IMK. IMK itu kalau nggak salah bukan Pak Rohmat, kemarin itu Bu Aldila. Bu Aldila enak sih. Ada proyeknya. Proyeknya itu kemarin, proyeknya kemarin, oh ini, apa namanya, modifikasi aplikasi gitu, ya semacam itulah. Terus dipresentasiin gitu. Nilainya juga per individu kan. Jadi nggak mesti nilai kelompok satu kelompok sama semua. Dan cara ngajarnya enak sih. Tapi karena isinya itu materi, bukan angka-angka gitu, jadi bikin ngantuk. Terus Komnum, komputer numerik itu kemarin ada Pak Rudi, Pak Dimas, sama Pak Andiko. Tapi kemarin Pak Andiko itu cuma satu. Dan
Pak Andika itu santai banget. eh tapi UASnya agak susah sih kalau nggak buka HP. Terus materinya nggak masuk akal. Jadi kalau dapat dapat dosen yang susah gitu, bakal susah banget. Apalagi Pak Dimas kemarin susah banget sih denger-denger review-reviewnya. Selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nggak tahu dosennya itu apa bakal ganti atau gimana. Tapi kalau kemarin itu cuma satu, Pak Hermanto. Itu dosennya aktif banget. Dan di kelas itu kayak kita juga harus aktif gitu loh. Ya, membahas bahasa Indonesia seperti pelajaran SMA-SMA gitu. Terus kayaknya juga ada ini loh, tugasnya itu kayak apa ya, telah jurnal gitu, pokoknya tentang jurnal-jurnal gitu. Terus Wimaya, Wimaya itu, Wimaya itu kalau nggak salah tuh matkul semester atas ya, kalau nggak 5, 7 gitu, Lucu, Kak. 7 ya, 7. Kemarin ada Pak Kundarto, sama satunya itu Pak siapa ya, aku lupa namanya. Tapi aku dapetnya Pak Kundarto dan itu di kelas cuma ngobrol apa cerita-cerita gitu, terus ngapain lagi ya UASnya, UASnya kayak ini apa itu namanya, uraian gitu kan, esai, terus tapi take home, terus habis itu riset operasi. Riset operasi itu Pak Bayu itu kemarin penjelasannya sangat-sangat mudah dimengerti. Dan UTS UASnya itu juga sesuai banget sama pelajaran yang selama di kelas bapaknya jelasin. Dan dosennya cuma ada satu, Pak Bayu doang kemarin. Oke, lanjut ya. Oh, ini tips and trick KRS-an. Kalau tadi kan nyusun plan, kalau sekarang KRS-an. Yang pertama itu harus fokus, benar-benar fokus. Kalau stay di depan laptop jauh jauh jam, ya sekitar 30 menitan lah sebelum atau 1 jam gitu sebelum KRS-an dimulai. Terus habis itu pokoknya harus fokus, jangan sampai salah lihat nama kelas, jangan sampai salah lihat nama matkul, jangan sampai salah lihat. Terus harus fokus juga mantengin apa namanya sisa-sisa kursi kelasnya. Terus habis itu saling backup. Nah, itu kalau misalnya eh, punya grup chat sama temen gitu saling ngingetin kalau ada info baru saat keresan. Karena kalau yang kemarin itu ada kayak Komnum gitu tuh, tiba-tiba tuh dia tuh nggak bisa diambil karena kena matkul prasyarat gitu. Nah, itu kan berarti kan harus nunggu dari sistemnya buat ngasih akses kita buat bisa milih kelasnya ya. Nah, itu nanti bakal diinfoinnya aku tuh kadang di grup angkatan atau nanti bakal temen kasih kasih tahu sama temen-temen gitu. Nanti lapor aja ke Adkesma Kurnia. Terus jangan terus habis itu relaks ya, santai aja, jangan terlalu panik. Tapi jangan terlalu santai, karena kalau terlalu santai nanti gak dapet kelasnya, apalagi kelas-kelas yang banyak diminati dan dosennya itu yang selain kelas itu kurang enak. Tuh. Terus habis itu lanjut ya. Terus habis itu yang pertama kalau KRS-an itu direkomendasikan banget tuh ambil kelas praktikum dulu, biar kelasnya itu nggak tabrak apa nggak habis gitu. Terus habis itu biar praktikumnya itu nggak dalam 1 hari 2 praktikum. Karena 1 hari 2 praktikum itu nggak enak ya. Terus biar kelasnya praktikumnya itu sesuai plan, biar enak ngejalaninnya. Tuh ambil kelas praktikum dulu baru ke kayak matkul yang tambahan tadi itu kan eh, yang kayak kalau bisa ngambil 20 ya sama riset operasi. Nah, itu nanti dulu aja. Matkul wajibnya itu diambil duluan aja.
Terus habis itu, eh kalau misalnya kelasnya penuh, yang sesuai plan kalian tuh kelasnya penuh. Terus habis itu cuma ada kelas lain dan itu jadwalnya tuh nabrak. Itu nanti dulu aja, kalian prioritasin kelas yang lain dulu aja. Biar bisa semakin sukses lah KRS-nya. Nah, lanjut ya. Nah, terus kalau misalnya nih, nggak dapat kelas, eh, nah itu aman aja dulu. Nanti bakal ada spreadsheet yang buat ngedata siapa aja yang belum dapat kelas-kelas, apalagi Mas. Jadi tenang aja, pasti semuanya bakal dapat kelas. Dan nanti bisa, kalau misalnya belum dapat kelas waktu jadwal KRS-an, itu nanti bisa dapat kelas waktu jadwal revisian. Terus lanjut ya. Dah, lanjutin lagi sama Yaya. Ya, jika ini kita mau ngasih disclaimer nih buat kalian. Yang pertama itu, kalian kalau bisa jangan bikin masalah dulu ya sama Doswal. Kalau Doswalnya macem-macem, tolong jangan dipancing emosinya. Karena kan dia tuh yang megang hak kita 100% buat KRS-an gitu loh. Kalau kalian bikin Doswalnya kesel, ya udah, kalian bisa aja nggak dibukain buat akses KRS-an. Terus juga sebenarnya kalau ada masalah UKT itu kalau dulu itu Doswal itu bisa bantu. Jadi walaupun kalian ada kendala UKT itu bisa dibantu Doswal. Jadi tolong banget jangan macam-macam sama Doswal. Terus kita itu juga kayak bikin jadwal yang bagus gitu lah. Katakanlah kita udah bikin jadwal yang bagus banget. Tapi tuh kalau belum dapet ya nggak apa-apa guys. Kalian harus tetap sabar karena sepengalaman aku kayaknya banyak banget teman-teman aku kayak perbandingannya 1:100 itu yang plannya itu sesuai sama plannya dia. Yang 100 itu adalah orang-orang yang plannya tidak sesuai sama dia. Jadi nggak apa-apa kalau jadwalnya meleset-meleset dikit nggak usah kecewa gitu. Terus ini nih, jangan bom klik. Jadi kalian itu misalnya kita nge-refresh kan, itu jangan di-refresh-refresh terus. Itu tuh bakal lambat. Kalian juga bakal emosi. Karena aku sendiri juga emosi banget kalau KRS-an. Jadi kayak misal eh, aku KRS-an yang biasanya kita web itu super cepet itu bakal jadi lemot banget dan itu bakal sering kayak error apalagi kalau jadwal war KRS di IF itu sering banget internal server down jadi karena banyak banget yang ngeklik malah bikin down jadi sebisa mungkin kalian kalau udah ngeklik ya udah tunggu dulu misalnya kalian klik refresh nih kalian klik refresh, tunggu refreshnya selesai, baru kalian klik lagi. Jangan belum selesai, udah diklik lagi. Itu bikin webnya error dan bikin kalian makin sebel gitu. Terus kalau kelasnya udah habis, jangan panik. Karena tadi udah dibilangin juga sama Haza, itu bakal ada pendataan dari Atkesma. Jadi biasanya bakal di-share di grup angkatan. Jadi tolong teman-teman, kalau misal kalian lagi KRS-an, grup angkatannya tolong dipantengin. Karena biasanya nanti kalau udah agak mereda gitu, Atkesma itu bakal ngasih form buat kalian-kalian yang belum dapat kelas. Terus biasanya juga Aslab, kalau di kelas praktikum itu biasanya yang punya pendataan Aslab gitu loh. Tahun kemarin juga Aslab itu ngasih pendataan buat siapa aja yang belum punya kelas praktikum, jadi nanti bakal diatur sama mereka. Jadi tenang aja kalau kalian gak dapet kelas. Jangan panik. Terus kayak ini juga ada tips and trick lagi dari aku. Sebenarnya awal settingan kelas itu 40, sedangkan maksimal kelas itu ada 45. Jadi biasanya ya buat kelas-kelas yang peminatnya banyak dan dia mahasiswanya banyak yang kurang di matkul itu bakal ditambah di jam-jam tertentu. Jamnya itu random. Jadi kalian kalau habis KRS-an itu juga nggak bisa langsung keluar karena bisa aja kelasnya itu ditambah. Contohnya aku kemarin, aku kelas PBO itu sebenarnya kalau dari awal kan aku maunya parodi awalnya. Nah, terus ya udah, maaf, awalnya aku maunya Pak Nov. Ini agak aneh sih, tapi maaf, pick me. Terus sebenarnya aku awalnya mau Pak Nov, sedangkan
orang-orang tuh bener-bener menghindari Pak Nov dan ngeluarin Pak Rudi. Pak Rudi itu dalam hitungan detik itu tuh kelas yang paling cepet habis karena dia cuma buka 2 kelas. Terus aku kayak ya udah kan. Tapi iseng-iseng aku cek sore hari itu ada kelasnya Pak Rudi itu ditambah. Jadi kan tadi kapasitas 40 nih. Tapi biasanya sama Prodi itu suka dinaikin jadi 45. Nah itu kalian standby aja. Siapa tahu kuotanya itu ditambah. Kemarin juga temenku nggak dapat PKN. Dan dia dapat itu setelah sore-sorean atau malam bahkan kadang ditambah. Jadi nggak apa-apa gitu. Terus kayak selalu screenshot tiap ada perubahan jadwal. Ini tolong banget ya teman-teman. Kalau kalian habis ganti jadwal, kalian screenshot. Kalau kalian udah mau nutup laptop, kalian screenshot. Karena kemarin bener-bener ada kejadian teman aku, dia itu ngubah jadwal, tapi dia nggak inget. Dan itu Bimanya, laptopnya dia nggak bisa dibuka, dan dia itu nggak bisa masuk Bima. Dan dia jadi ketinggalan 1 kelas. Itu kan rugi banget ya. Karena presensi kita juga lumayan ketat gitu loh. Dan kayak sebisa mungkin lah kalian itu, kalau tiap ada update jadwal, kalian screenshot. Terus ini nih, bawah tuh sebenarnya kalau udah masuk ya, kalian itu pilih 1 atau 2 orang buat jadi koor. Koor ini apa sih? Kayak buat ngebantu kalian gitu loh, buat pendataan kan kalau ke Prodi dan Kajur. Tapi kalau buat pendataan yang belum dapat nggak apa-apa, itu bakal biasanya ditampung sama Atkesma buat dikasih ke Kaprodi sama Kajur gitu. Nanti bakal di-share di grup angkatan. Terus udah selesai sosialisasinya dan sekarang waktunya sesi Q&A. Kalau bisa sih open cam sama open mic ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa di chat aja. Ini yang pertama dari M ya, aku jawab buat jadwal matkul, dosen, sama jam itu bakal diliatin. Jadi biasanya itu sekitar berapa ya? Seminggu sebelum KRS-an atau 3 hari sebelum KRS-an itu ada jadwal ini loh guys di bagian eh wait di ini di wait di jadwal dosen itu bakal muncul jadwal selama 1 semester ke depan. Jadi sebelum kalian KRS-an pasti banget bakal ada jadwal. Tapi kadang itu agak lama ya, dan itu nggak pasti gitu loh dosennya ngasih jadwalnya kapan. Dan kadang sampai H-1 pun masih ada jadwal yang belum ke-upload. Jadi kalau kalian ngerasa ada jadwal yang kurang gitu bisa dikomunikasiin gitu loh ke teman-teman Atkesma atau ke Doswal juga bisa kayak mohon maaf Bapak saya bertanya kok matkul ini belum ada jadwalnya. Itu kadang kelupaan. Tapi pasti ada jadwal-jadwal sebelum hari H. Terus ini buat yang di SS itu jadwal kalian yang udah selesai ya. Setelah kalian ngambil 24 SKS itu, kalian cek di jadwal kuliah, terus kalian SS. Gitu. Nah ini aku juga setuju banget raise hand ya guys kalau mau tanya takutnya nggak kebaca gitu loh kalau dari chat. Teman-teman bisa resen ya yang mau bertanya, karena udah masuk sesi pertanyaan, jadi bisa resen yang mau bertanya. Oh ya ini ada yang Albin buat pengajuan keringanan kan bayar UKT lebih akhir. Berarti nggak bisa war lebih cepet ya. Ini sebenarnya case-nya tuh jarang ya karena biasanya eh, kalau ada perubahan jadwal juga buat KRS-an kita itu berdampak buat mundur juga. Tapi iya, itu adalah worst case kalau kalian ganjuin keringanan UKT, kalian bisa ketinggalan buat war KRS. Tapi perbandingannya itu kayak dikit banget. Tahun kemarin juga IF hampir kayak gitu. Tapi akhirnya buat jadwal KRS-annya yang dipending dan jadwal keringanan UKT-nya nggak dipending. Jadi sesuai timeline. Jadi buat IF, terutama IF ya, itu aman banget karena kita nggak mungkin di hari pertama. Tapi kemarin ada beberapa prodi yang ngeluhin itu. Ketika dia ngajuin keringanan kan dia belum bisa bayar ya. Tapi udah war KRS, jadi ya nggak bisa ikut
War KRS dan dapat kelas sisa. Kalau dari ini, oh, kalau buat device jujur ngaruh ya guys. Ini ngaruh banget karena kemarin aku ngerasain kalian tuh kalau bisa war KRS pakai multi device, bisa banget war pakai beberapa device karena beberapa device itu kecepatannya beda. Kemarin aku nyoba war KRS itu pakai tab sama pakai laptop dan jujur kalau dari aku pribadi ya, dari aku pribadi itu lebih cepet tabnya daripada laptopnya. Nah, kenapa ngefek? Ya, ya gitulah kan kalian tahu kan. Terus kalau buat HP juga kadang kan dia kecepatannya nggak seoke laptop. Itu juga refreshnya lebih lama gitu loh. Jadi device ngaruh, internet juga ngaruh. Jadi semangat mencari device yang terbaik dan internet yang terbaik. Kalau kalian mau rekomendasi internet cepet, aku aja sih beberapa. Kelas H mau ngambil matkul di luar yang ditetapkan. Nah, kalau kelas H ini aku kurang tahu ya. Tapi jujur kelas H angkatan aku, mereka itu kompak. Jadi mereka itu sepakat buat ngambil 24. Dan 24 SKS-nya itu mereka diskusiin mau ngambil apa. Nah, itu bisa banget kok. Tapi buat caranya gimana, harusnya ketua kelasnya sih yang ngomong. Dan kompak gitu loh kalian. Mau ngambil kelas apa. Setauku sampai sekarang pun kelas angkatan aku kompak buat ngambil satu matkul yang sama. Jadi tetap bisa 24 walaupun anak H itu dipaketin dan harusnya cuma sekitar 20 SKS. Ini ada yang tanya nih, kalau saling joki sama temen prodi lain bisa nggak ya Kak? Jadi login ke satu akun gitu. eh ini agak gimana ya buat aku jawab? Sebenarnya kalau bisa jangan ya guys, karena beresiko banget karena kita war satu IF aja tuh internal server down terus gitu. Webnya error, webnya crash. Itu kalau kalian nambah temen dari prodi lain, itu bakal bikin lebih lemot, lebih lama, dan itu lebih beresiko juga. Jadi kalau bisa sendiri, sendiri aja sih. Karena menurut aku lebih lebih aman dan lebih bermanfaat juga buat teman-teman lain kayak lebih fair aja gitu. Terus War KRS itu gimana ya? Lewat web atau tadi kan udah dijelasin kan buat War KRS itu nanti lewat Bima. Bima akun Bima kalian masing-masing. Tinggal ini nanti di bagian pengajuan KRS, terus nanti di bagian merah-merah ini nanti ada input jadwal atau input data kalian klik terus ya udah sesuai sama yang tadi aku jelasin tinggal milih kelas jadi kalian klik dulu olahraga ini atau bahasa Indonesia ini baru muncul kotak drop down-nya gitu hehe terus pilihnya kelasnya ya guys jadi kalian harus teliti kayak bener nggak sih ini jadwal sama dosen yang aku mau gitu ada pertanyaan lagi nggak guys kalau bisa raise hand ya. Buat tanggal itu kalau sesuai jadwal dari 20 sampai 30 Juli. Dan IF itu biasanya agak awal, tapi belum tahu karena kemungkinan ada perubahan jadwal. Karena kemarin perubahan keringanan UKT pun diubah. Jadi jadwal KRS-nya juga kemungkinan besar diubah biar semuanya itu tetap bisa war KRS. Itu sih. Ada lagi nggak guys? Baik teman-teman, apakah ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke nih Kak, ada pertanyaan dari Mas Ilham. Saya bacakan aja. Kak, bisa tolong ulangi langkah-langkah buat plan di KRS Plan tadi? Maaf tadi sempat ketinggalan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa dijawab dari pemberi materi. Oke, buat KRS Plan aku ulangin sekali lagi ya guys. Pertama itu kalian buka dulu webnya. Ini krsPlan.netlify.app. Itu aku udah kirim di room chat, tapi nanti misal belum dapat chatnya, nanti aku kirim lagi ke anak RK, jadi bisa di-share ke eh, angkatan kalian. Yang pertama banget, kalian habis buka itu, kalian ke data source dulu. Habis data source itu, kalian ini nih, fokus di kotak sebelah kanan yang create new ini. Terus kalian buka Bima kalian, terus ke jadwal dosen. Nah, di jadwal dosen ini kalian pilih yang pastiin ini tuh udah sesuai kayak informatika. Kalau besok harusnya semester ganjil 2627 informatika. Terus ini juga pilih yang tampilkan semua jadwal dosen ya guys. Jangan yang satu dosen tertentu. Nah, habis itu kalian blok dari awal sini nih, dari informatika ini sampai jadwal yang paling bawah. Nah, ini kalian copy, terus paste ke sini, create new. Kalian kasih nama dulu, misal kalian coba namain, terus yang udah kalian copy itu kalian paste. Gak usah diapa-apain, cuma bener-bener kalian paste aja. Terus kalian scroll ke bawah, terus klik yang create ini, terus pilih yang commit. Nah, ini kan jadi muncul kan data source-nya. Terus habis itu kalian ke bagian plan. Terus create new plan. Terus kasih nama nih, misal. Terus kalian pilih data source-nya. Tadi kan kita udah ngopi yang ini. Coba lagi. Nah, habis itu kalian pilih matkul-matkul yang kalian ambil. Seingat aku nih buat semester 3 itu ada eh, praktikumnya itu. Oh, eh, jujur aku agak lupa ya matkul-matkulnya. Oh iya, ini kan buat semester genap ya guys, maaf. Ini jadwal semester genap. Misal, kita gini aja deh. Karena tadi aku udah bikin jadwal yang semester ganjil, kan kalian tuh ada bahasa Indonesia, kalian centang, terus misal buat Wimaya kalau kalian ambil kalian centang juga, terus ada Geo, ada Komnum, ada Komas, ada Web, ada Praktikum Strukdat, ada Riset Operasi, ada Sisdik, Riset Operasi, terus ya riset operasi. Besok jangan keliru ya guys, yang bisa kalian ambil itu riset operasi, jangan pilih yang sistem operasi. Terus ada strukdat. Nah ini kan kayak masih dua-dua SKS kan. Berarti kalau kalian itu ada yang kurang. Ini IMK. Nah, habis kalian pastiin kalau ini nih udah sesuai sama jumlah SKS yang mau kalian ambil dan matkulnya udah sesuai, itu tinggal di create
plan. Nah, habis itu muncul kan di sini jadwal semester 3. Itu kalian klik yang tombol panah ini, terus ini. Kalian itu bisa ngurutin berdasar apa? Berdasar matkul kah, atau berdasar dosen, atau berdasarkan hari. Kalau aku itu lebih nyaman buat ngurutin berdasarkan matkul. Nah, ini kalian tinggal pilih jadwalnya. Ini kan kelihatan nih siapa aja dosennya. Ya dosen, jadwal, dan ruangan. Sama kelasnya, kelas apa aja. Nah, tinggal dipilih-pilih. Ini biasanya kalau kalian milih, ini nih misal Senin jam 10 sampai jam 11, itu semua jadwal yang ada di Senin jam 10 sampai jam 11 ini bakal keeliminasi. Jadi kalian itu milihnya lebih gampang gitu loh. Jadi tinggal ada nggak ya yang sesuai sama jadwal aku. Ini aku coba buat itu aja ya, asal aja ya. Bisa dilihat kan ini makin matkulnya banyak yang diambil itu pilihannya makin dikit, bukan karena error, tapi karena jadwalnya tabrakan. Jadi kalau jadwalnya tabrakan secara nggak langsung, kalian udah nggak bisa ngambil gitu loh. Dari si KRS Plan itu udah ngeeliminasi. Jadi kalau kalian pakai ini nggak mungkin ada jadwal yang tabrakan. Kan makin dikit kan, tadi pilihannya banyak banget. Sekarang sisa 3. Terus, oh udah deh, jadi deh. Nah, kalau ini jujur contoh jadwal yang salah ya, guys. Ini kalau kalian ngambil kayak gini, kayaknya meninggal awal sih. Nah, gitu. Caranya gitu. Buat link nanti aku kirim lagi. Ada lagi Oke kah? Kak, ada lagi ini dari Agung. Eh, aku bacain ya. Ya, Sebelumnya izin bertanya, maaf mungkin sedikit OOT. Untuk yang tidak mengajukan keringanan UKT, apakah tetap bayar UKT di tanggal 6 Juli? Mungkin dari narasumber bisa dijawab. buat yang nggak ngajuin keringanan UKT itu timelinenya, bentar ya guys, aku cek. Buat pembayaran UKT sendiri kan ada di 6 sampai 31. Jadi iya, kalau buat yang nggak ngajuin keringanan, emang bayarnya mulai tanggal 6. Tapi kalau yang ngajuin keringanan itu mulai bayarnya di tanggal 24 Juli. Itu. Oh, ini ada beberapa chat juga. Apakah sebelum KRS harus bayar UKT? Jadi batas pembayaran UKT. Ya, itu harus bayar UKT guys. Jadi kalau kalian nggak bayar UKT itu di Bima kalian nanti gini. Tunggak ini kan karena belum masa-masa pembayaran ya, jadi tunggakannya masih hijau. Tapi kalau misal kalian nggak bayar UKT, nanti tunggakannya itu jadi merah. Dan di bagian mana sih kayak pengajuan KRP nanti gini ada warning Anda belum memiliki belum melakukan perwalian ini kalau yang belum perwalian tapi kalau ada tunggakan juga nanti ininya merah jadi kalian nggak bisa KRS-an sebelum kalian bayar UKT seperti itu. Terus ini ada pembayaran UKT ngaruh ke WAR ya. Nanti teman-teman KIPK apakah aman aja ikut WAR sesuai jadwal? Karena kalau tidak tahu KIPK, KIPK itu setauku sangat-sangat aman ya guys. Itu dari kampusnya tuh udah kayak otomatis gitu loh buat ngebayarin UKT-nya. Tapi semisal nanti kalian ada kendala dari kampus belum ngebayarin, itu kalian bisa report juga ke Adkesma. Tapi harusnya aman. Yang KIPK pasti aman. Gitu. Oke, ada lagi nggak guys? Uh, Belum teman-teman, ada lagi sebelum sesi bertanya kita habis dalam waktu 2 menit. Udah ya, udah. Ini ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman.
Waktu kita tinggal 2 menit. Ini ada satu pertanyaan dari Muhammad Zaki Nur Fadil. Saya bacakan. Untuk periode perwaliannya, apa ada informasinya, Kak? Mungkin dari narasumber bisa dijawab. Tuh, Kak, Maaf guys, narasumber. kemute barusan. Buat Ya, jadwal ya. perwalian sendiri itu ada di, tadi udah ada ya di depan sebenarnya. Buat perwalian ada di tanggal, nih, buat perwalian itu ada di tanggal 6 sampai 17 Juli. Itu buat perwaliannya, jadwal resmi dari kampus. Kalau jadwal kalian mau mengajukan sebelum itu sebenarnya bisa, tapi rata-rata jadwal itu ngambil di 6 sampai 17. Itu sih. Terus ini ada juga war KRS biasanya jam berapa? Jujur buat jamnya itu agak nggak pasti ya. Buat aku yang 2 kali ikut war KRS. Eh, pasti sih. Kita tuh biasanya kalau nggak jam 8 kita dapet yang jam 10. Tapi biasanya di jam 8 pagi. Jadi buat yang nggak bisa bangun pagi, tolong diusahakan banget buat bangun pagi sehari itu. Tapi nggak sepagi itu juga sih, nggak yang jam 6 atau jam 7 gitu. Jam 7 atau jam 8 gitu seingat aku. Karena aku masih bisa tidur dengan nyenyak. Gitu guys. Mungkin teman-teman sesi pertanyaan sudah berakhir karena sudah pukul 8 dan tadi kita dapat sesi pertanyaan hanya untuk 30 menit. Sebelum kita akhiri, apakah mungkin dari kakak narasumber ada yang ingin disampaikan? Oh ya, baik. Mungkin karena tidak ada eh, materi tambahan ataupun pertanyaan lanjutan, baik dari kakak-kakak narasumber maupun dari teman-teman sekalian, karena kita sudah berhubung acara, tadi merupakan diskusi yang sangat-sangat intensif dan pertanyaan dari rekan semua tadi sangat sangat ya habis untuk menghadapi KRS nanti. Sebelum kita mengakhiri sesi malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri, Aza, Hormat Angkat untuk Empat. Terima kasih banyak ya Kak atas paparan materi yang sangat padat, jelas, dan tips-tips praktisnya. Semoga ilmu yang dibagikan ke kita tadi menjadi berkah dan sangat membantu kami semua dalam menyusun rencana studi ke depan. Oke, baik untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, dimohon perhatiannya sebesar sebentar untuk beberapa informasi penting berikut. Yang pertama, nanti link-link yang sudah disampaikan pemateri akan ada yang ketinggalan ataupun ada temannya yang berkendara tidak bisa mengikuti Zoom, nanti akan ada di YouTube Himatif ya untuk utamanya dan ditunggu saja nanti linknya akan diberikan secepatnya. Baik, sebelum berpisah, teman-teman mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang tidak terkendala jaringan. Minta tolong untuk nyalakan kameranya dan nanti kita foto bersama. Oke, yuk teman-teman 25 nyalain dong apa videonya. Please please. Ayo ayo teman-teman 25 ayo. Dong. Oke, mungkin ya pada malu, sorry. Oke. Kak dokumentasi bisa aja kita ambil hitung apa fotonya. Mungkin dari hitungan 3 2 koma Valorant. Oke, 3 2 1. Ya ya. Oke, udah sip. Bagus bagus. Baik, oke. Selesai. Saya selaku moderator, Albert, malam ini memohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama menjalannya acara.
Terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktif rekan-rekan semua. Selamat mempersiapkan KRS, semoga sukses, dan semoga kalian mendapatkan mata kuliah serta jadwal yang terbaik. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman. Oke, sekarang teman-teman sudah boleh keluar ya. Dadah. Dadah.